Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita, Dewi Songgolangit. Banyak raja dan pangeran berlomba-lomba melamar Dewi Songgolangit. Namun, sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayahanda Dewi Songgolangit, menjadi khawatir karena sikap Dewi Songgolangit dapat memicu peperangan antar kerajaan. Raja dan permaisuri pun ikut campur urusan asmara anaknya. Wahai permaisuriku, kita memiliki seorang putri yang cantik, tapi mengapa saat ini ia belum juga ingin menikah? Aku pun tak mengerti suamiku. Banyak raja yang sudah melamar putri kita, tapi tak satu pun yang ia terima. Di mana putri kita? Dayang, panggilkan Dewi Songgolangit. Baik, Ratu. Ada perlu apa ayah dan ibu memanggil Dewi? Duduklah anakku. Dewi, anakku, sudah banyak raja yang datang melamarmu. Kau pun sudah dewasa. Sudah waktunya kau menikah. Tapi kenapa tak ada satupun lamaran yang kau terima? Jawablah anakku. Ibu, aku belum ingin menikah. Dewi, tidakkah terpikirkan olehmu? Sikapmu ini bisa menyebabkan peperangan antar kerajaan. Karena sakit hati atas penolakanmu, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik anakku. Bagaimana jika raja-raja itu menyerang kerajaan kita? Kamu harus segera mengambil keputusan, Dewi. Baiklah ayah, ibu, Dewi akan menikah. Akan tetapi mereka harus mengikuti sayembara. Sayembara? Iya, sayembara, ibu. Sayembara apa yang ingin kau adakan, Dewi? Katakan. Mereka yang melamar saya harus membawa satu pertunjukan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, mereka harus membawa 140 kuda kembar. Dan yang terakhir, mereka harus membawa hewan berkepala dua. Berat sekali sayembara yang kau ajukan, Dewi. Dewi, apakah tidak terlalu berat syarat yang kau berikan anakku? Baiklah, jika itu maumu, Dewi. Ayah akan mengumumkan sayembara ini. Berita tentang sayembara itu pun beredar di setiap penjuru kerajaan. Namun, banyak raja yang mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi, ada dua raja yang menyanggupi sayembara tersebut, yaitu Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klonosewandono dari Kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Sementara itu, Raja Singobarong tahu bahwa ada raja lain yang ingin mendapatkan Dewi Songgolangit, yaitu Raja Klonosewandono. Maka, ia memerintah Patih Iderkolo untuk mengirim mata-mata ke Bantarangin. Iderkolo, utus beberapa prajurit untuk pergi ke Bantarangin. Untuk apa tuanku mengutus mereka? Mata-matai Raja Klonosewandono sampai mana ia menyiapkan persyaratan sayembara Dewi Songgolangit, dan kita akan rampas seluruh persyaratan yang mereka kumpulkan. Baiklah tuanku. Prajurit Raja Klonosewandono menyadari ada mata-mata yang mengintai mereka. Patih Pujangganong melaporkan hal ini kepada Raja Klonosewandono tentang rencana Singobarong yang hendak merampas seluruh persyaratan yang ia dapat. Piye toki? Wis mubeng golek kewan sing berkepala dua, panggah ra ketemu. Koyone ra bakal eneng sing jenenge kewan berkepala dua ning doyo iki. Lah apa golek kewan loro, kek dicupuk kepalane terus ditempel nih. Lah, ojo, kuwi ngono jenenge penyiksaan. Iya ya. Lah iya. Karo dene piye lak mau nyambung nih? Susah temen sayembara sing disaran Dewi Songgolangit yo. Sedih aku. Yang sabar ya, Bos. Wes uripmu kok penuh drama ngono. Kancane yo dipikirno.
Wis, saiki ayo laporan ning Raja Klono Sewandana bab prajurit sing diutus memata-matai Bantar Angin. Iya, ayo. Lapor Raja, Singobarong mengutus prajuritnya untuk memata-matai kita. Dan mereka hendak merampas semua persyaratan yang telah kita kumpulkan. Oh, begitu rupanya. Curang sekali cara bermainnya. Lalu bagaimana langkah kita selanjutnya, Tuanku? Siapkan seluruh prajurit perang. Kita akan menggempur kerajaan Lodaya sebelum mereka menyerang kita. Baik, Tuanku. Pasukan Bantar Angin menyerang kerajaan Lodaya. Saat itu, Raja Singobarong sedang beristirahat di Taman Sari, dan ia terlelap saat burung merak mematuki kutu-kutu di kepala Singobarong. Peperangan pun terjadi dengan sengit. Pasukan Singobarong dapat dilumpuhkan oleh kerajaan Bantar Angin. Sementara itu di Taman Sari, Singobarong masih terlelap dalam tidurnya. Ternyata Raja Klono Sewandana tengah mengawasi Singobarong yang di kepalanya dihinggapi merak, sehingga terlihat seperti hewan berkepala dua. Benar sekali, jika aku menggabungkan Singobarong dan burung merak itu, pasti akan menjadi hewan berkepala dua. Dengan begitu, lengkap sudah persyaratan sayembara Dewi Songgolangit. Kenapa sangat berisik? Siapa yang berani mengganggu tidurku? Aku datang untuk menemuimu, Raja Singobarong. Klono Sewandana, berani sekali kau mengganggu tidurku. Jika ada yang menggangguku, maka dia harus mati. Begitu juga denganmu, Klono Sewandana. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggumu, Singobarong. Aku datang hanya untuk mencari hewan berkepala dua. Kumpulkan semua persyaratan itu dan akan ku ambil darimu. Tidak sadarkah kau, Singobarong, kerajaanmu sudah hancur? Apa? Berani sekali kau, Klono Sewandana. Setelah persyaratan sayembara lengkap, Raja Klono Sewandana dan seluruh pasukan berkuda yang berjumlah 140 kuda kembar dari Bantar Angin datang ke kerajaan Kediri bersama dengan hewan berkepala dua. Raja Klono Sewandana mementaskan pertunjukan yang belum pernah ada di negeri ini, yaitu tarian Singobarong, pasukan Warok, Tujang Ganong, dan pasukan berkuda yang diiringi dengan musik gamelan dan angklung yang hingga saat ini disebut Reog Ponorogo. Akhirnya, Dewi Songgolangit dari kerajaan Kediri menikah dengan Raja Klono Sewandana.